Lingga berjalan tertata menghampiri meja, tersenyum manis, menyambut kekasih hatinya dan juga sahabatnya. Begitu mendekati meja, ia termangu melihat seseorang yang terikat dengannya ada juga di sana. Senyum di wajah tampannya langsung lenyap seketika. "Hai, duduk sini sayang," seru Azel menyambut sumringah. Pria itu terlihat salah tingkah, sembari menarik kursi sebelum mendaratkan dirinya lebih dulu berfirst bump ria dengan sahabatnya Arsen. "Bro," saut Arsen tersenyum senang, duduk tepat di samping Mosa, segaris lurus dengan Lingga. Namun Mosa sendiri nampak datar tanpa ekspresi. Perempuan itu tidak tertarik untuk menyapa, apalagi menyambut kedatangannya. Bahkan tempat yang awalnya seru dan begitu tenang, mendadak merasa menjenuhkan mengingat ada Lingga di sana. "Iya sayang, kenalin, ini Mosa dan itu Maga. Kita sekarang berteman," ujar Azel menginterupsi. "Mereka udah kenal, Zel," saut Arsen tepat sekali. "Iya kah? Kupikir hanya kamu seorang, jadi udah pada tahu ya." Azel tak menyangka dewa penolongnya hari ini adalah wanita lembut yang kekasihnya kenal juga. "Kok bisa barengan janjian di sini?" tanya Lingga kaku. Mendadak kebebasannya bertingkah seperti terampas sebab keberadaan dua perempuan yang sama-sama mempunyai hubungan dengannya. Bedanya, Mosa terikat karena suatu perkara, sementara Azel karena memang ada hubungan asmara. "Kebetulan yang sangat kebetulan. Kupikir kamu tidak mengenal mereka. Ternyata malah satu kampus ya." "Ya, begitulah," jawab Lingga sembari melirik Mosa yang dilirik sama sekali tak melihatnya, padahal mereka satu garis lurus dalam satu meja. Mosa sendiri tengah asyik menyantap roti gulung kayu manis yang terlihat begitu enak di mata Lingga. Mendadak pria itu seperti ingin mencicipinya, namun rasa hati tak sampai untuk mengutarakan keinginannya. Ia pun menahan diri agar tidak membuat orang menaruh curiga. "Sayang, kamu mau pesan apa? Aku pesenin ya," tawar Azel perhatian. "Apa ya? Terserah kamu aja," saut Lingga kurang fokus. "Oke, tunggu ya." Azel memesan menu kesukaan Lingga, sementara yang lainnya sudah lebih dulu memesan sesuai selera masing-masing. "Zah, mau coba punyaku nggak? Enak loh," tawar Arsen menyodorkan sendoknya. Perkataan Arsen yang cukup berani tentu menyita perhatian orang-orang yang duduk satu meja, termasuk Lingga yang langsung menoleh ke arahnya. Mosa sendiri termangu bingung. Ia belum sempat menjawab, tiba-tiba seseorang menyeru menyambar sendoknya. "Coba gue nyicip, ini kayaknya enak," ujarnya menarik sendok di tangan Arsen, membuat semua mata tertuju pada kelakuan Lingga. "Di main serobot aja Bambang, sendoknya jadi kena mulut lu," seru Arsen sewot. "Ya elah, dikit doang Sen, gak usah lebay, biasanya juga serobot minuman gue," timpal Lingga santai. Teman-teman lainnya sontak tertawa melihat keduanya saling senggol sengit. Berbeda dengan Mosa yang tidak menimpali apapun, tersenyum seadanya, lebih banyak diam dan hanya berbicara jika ditanya. "Selamat menikmati," ucap pelayan kafe membawa pesanan ke meja. "Terima kasih mas," jawab Azel mewakili, menghidangkan tepat di depan Lingga. Azel sengaja memesan porsi jumbo untuk mereka berdua. Selain romantis, makan bersama terasa lebih nikmat tentunya. Saat menu itu tersaji di depannya, pria itu merasa indera penciumannya mengendus bau yang begitu tak sedap. "Kamu kenapa pesan ini?" tanya Lingga tiba-tiba mendadak aneh. "Kenapa? Ini kan spaghetti kesukaan kamu. Biasanya kalau aku pesen juga nimbrung. Ayo makan sayang," kata Azel mempersilahkan Lingga. Perempuan itu mendekatkan piringnya. Seketika perut Lingga makin bergejolak hebat, seperti mau mengeluarkan isinya. Tanpa permisi, Lingga langsung berdiri dari kursi lalu melesat ke belakang sembari menutup mulutnya. Enggak," seru Azel ikut bangkit dari kursi mengekor kekasihnya
yang sudah tidak terlihat. Lingga, kenapa? Beneran sakit? Tanya Arsen pada ketiga perempuan di sana. Sepertinya iya deh, sampai mual kayak gitu, saut Maga sesuai penglihatannya. Sementara Lingga di kamar mandi terasa tidak baik-baik saja. Gegara banyaknya cairan yang dikeluarkan dari perutnya. Kepalanya menjadi keliengan dan pusing. Enggak, kamu di dalam. Are you okay? Seru Azel cemas. Lingga keluar dengan tubuh lemas, berusaha menetralkan penglihatannya yang sedikit berkunang. Kamu kenapa? Kalau masih sakit harusnya tidak memaksa untuk datang. Azel mendekat, hendak memapahnya. Namun seketika ia kembali ingin muntah saat perempuan itu begitu dekat dengannya. Zel, kamu belum ganti parfum, aku mual, kata Lingga kembali ke dalam kamar mandi. Azel termangu bingung. Ia bahkan sudah menggantinya sejak hari itu. Lingga meminta. Kenapa Lingga masih terkesan tidak suka? Azel pun mulai merasa aneh dengan gelagat kekasihnya. Dia kenapa sih? Nggak ngerti orang khawatir apa? Gak jelas banget, gumam Azel menerka-nerka, merasa Lingga benar-benar di luar kewajaran. Azel masih menunggu di depan pintu toilet dengan hati menerka-nerka antara cemas dan kesal. Gak, kamu nggak apa-apa? Muka kamu pucat, tanya Azel dengan jarak normal. Enggak enak badan, kayaknya aku harus pulang sekarang, saut Lingga dengan tubuh lemas. Oke, sebaiknya memang kamu istirahat di rumah saja. Kalau sakit, aku antar sampai parkiran ya. Enggak usah, Zel. Bisa minta tolong panggilin Azel aja enggak? Pinta Lingga keliengan. Iya bisa, tunggu sebentar, ujar Azel beranjak. Perempuan itu menghampiri meja. Wajahnya langsung tertuju pada Arsen. Kenapa, Zel? Tanya Arsen tepat sasaran. Itu kamu dipanggil Lingga, dia sakit minta pulang, ujar Azel merengut. Oh oke, mau saya sekalian yuk, aku antar pulangnya. Tadi katanya mau pulang aja Arsen, sekalian jalan, rumah mereka searah, sekalian pulang. Iya aku juga udah mau pulang. Kamu kalau bareng Kak Arsen, aku nggak usah nganter ya, nggak apa-apa kan? Maga ikut berdiri dari kursi. Gadis itu pamit sekalian dengan Azel dan Una. Iya nggak apa-apa gak, hati-hati di jalan. Sebenarnya Mosa lebih tertarik diantar Maga, tetapi kasihan juga sahabatnya bolak-balik sementara Arsen satu arah jalan pulang. Aku samperin Lingga dulu ya, kamu nunggu di depan ya, ujar Arsen menyusul sahabatnya. Mosa mengangguk mengiyakan, lebih dulu pamit dengan Azel dan Una juga sebelum beranjak. Duluan ya kak, pamit Mosa yang diangguki keduanya. Lingga kenapa? Tanya Una demi melihat wajah betek sahabatnya. Nggak ngerti, dia tuh aneh banget belakangan ini. Masa setiap dekat dengan gue katanya bawa parfumnya nggak enak. Aneh banget kan nak? Gue padahal baru ganti sesuai dia yang minta. Nggak jelas banget tuh cowok. Azal menggerutu kesal. Masa sih? Kok aneh? Tadi juga kenapa mendadak mual-mual kayak gitu? Masuk angin gak gitu juga kali. Itu mah persis orang ngidam ya gak sih? Masa sama makanan kesukaan sendiri tiba-tiba mual? Coba dipikir, aneh banget sumpah. Timpal Una yang merasakan ketidakwajaran pada diri Lingga. Udah betek gue, ini pesanannya dihabisin, ujar Azel merengut. Sementara Lingga menunggu Arsen datang. Pria itu memintanya untuk sekedar mengantar ke mobilnya. Tubuhnya terasa tidak berdaya hanya untuk melangkah. Mosa mana? Tanya Lingga spontan, nyeletuk menyerukan namanya begitu Arsen muncul. Mosa, kenapa? Dia ada di depan, gue suruh nunggu di mobil, saut Arsen agak bingung kenapa pria itu menanyakan Mosa. Ya udah suruh pulang bareng gue aja, sekalian jalan pulang juga. Lu yakin? Gue antar aja sekalian, jalan aja lemes mau bawa mobil ke rumah sakit aja mau. Lu pucet bro, nggak usah, nanti juga sembuh kalau sudah istirahat, ujar pria itu beranjak, diikuti Arsen yang memantau tubuhnya yang terlihat lunglai dari belakang. Namun Lingga menolak untuk dipapa. Masih kuat lah, tapi perlu Moza.
barangkali gue butuh bantuan di jalan. Is, nanti bahaya nyetir sendiri, udah gue antar aja. Arsen khawatir, tetapi Lingga merasa lebih baik. Hanya saja ia terasa sangat lapar sebab semua isi perutnya sudah terkuras habis dikeluarkan. Ngeyel banget bawa calon ayang gue, jangan sampai kenapa-napa, ucap Arsen dengan percaya diri. Bawel, saut Lingga melirik kesal. Sampai di parkiran, Lingga menginstruksi Mosa agar mengikuti mobilnya. Pria itu mendekati gadis berhijab yang mana adalah istrinya sendiri. Zah, pulangnya bareng, kata pria itu terdengar memerintah. Perempuan itu tertegun melihat Lingga dengan wajah pucat. Kamu sakit? Tanya Mosa melihat wajah pucat Lingga yang begitu kentara. Ayo masuk, titah pria itu enggan berlama-lama di luar. Mosa menatap Arsen lebih dulu, bermaksud untuk pamit. Namun Lingga sepertinya sudah tidak sabar untuk pulang, hingga menarik tangan Mosa untuk mengikuti mobilnya. Cepetan, mau kemana lagi? Seru Lingga tak sabar. Sebentar, aku belum pamit, ucap Mosa celingukan. Terlihat Arsen mengangguk ke arahnya dengan senyuman. Berdiri tak jauh di mana mobilnya berada. Nggak perlu, dia udah tahu kamu pulang bareng aku. Ya jangan narik-narik, bisa sabar nggak sih? Sakit Lingga, keluh Mosa, membuat Lingga langsung menghentikan langkahnya, lalu melepas cengkraman tangannya. Sorry, ayo masuk, ujar pria itu mengkode dengan kepalanya. Mosa mau tidak mau menurut, sangat menyayangkan kenapa siang ini malah berakhir pulang bareng Lingga, membuat moodnya berantakan saja. Pria itu menutup pintu mobilnya setelah Mosa duduk dengan tenang. Duluan bro, pamit. Lingga melambaikan tangan. Arsen mengangguk, namun detik berikutnya ia berlari mendekati mobil Lingga sebelum pria itu sempat masuk ke mobil. Gak, bentar, gue mau ngomong ke Mosa, kata pria itu mengetuk jendela kaca mobilnya. Mau ngapain? Tanya Lingga sensi. Kepo, balas Arsen tak peduli. Mosa membuka kaca jendelanya. Pria itu mendekatkan kepalanya dengan menurunkan postur tubuhnya. Kenapa kak? Tanya Mosa. Makasih untuk hari ini, hati-hati di jalan. Tolong jangan abaikan panggilan atau pesanku. Kalau tidak dijawab, aku bakalan datang nyusulin ke rumah. Seloroh pria itu mengancam penuh candaan. Mosa tersenyum, tidak membuat kesepakatan apapun. Dia juga tidak berani mengiyakan. Arsen, kepala lu, gue mau pulang. Lingga menarik kaos pria itu hingga membuatnya berjarak dengan mobilnya. Is, udah sembuh lu? Kok punya tenaga? Hajar lu, masih mampu. Kalau terus-terusan ganggu, awas gundulmu. Tutup kacanya, Zah, titah pria itu menatapnya serius. Lingga langsung masuk mobil, lalu meninggalkan tempat itu tanpa pria itu sadari. Kejadian itu terlihat oleh Azal. Perempuan itu pun bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa Lingga malah pulang bareng Mosa, gadis pendiam dan baru ia temui? Sen, kok Lingga satu mobil sama Mosa? Lu nggak berusaha cegah gitu? Bukannya lu suka ya sama Mosa? Tadi aja perhatian banget. Mereka satu arah, nggak apa-apa, jangan mikir macam-macam. Mereka memang sudah saling mengenal dari dulu, jauh sebelum kamu. Maksudnya, mereka kawan masa kecil? Tanya Azal keheranan. Pasalnya pria itu berubah sekali perangainya belakangan ini. Bukan, Mosa itu anaknya Bu Mariam. Bu Mariam orang yang bekerja di rumah Lingga. Mereka tinggal di pavilion belakang, jadi wajar kan kalau mereka dekat. Oh iya, kok tadi sikap Mosa kayak nggak kenal gitu? Aneh banget nggak sih? Tanya Azal penuh selidik. Biasa aja. Ayo pulang, lu bawa mobil nggak? Atau mau bareng? Tawar Arsen berbaik hati. Enggak bawa kok, jawabnya berlalu dan dengan parkiran penuh. Bukan hanya Azal yang merasa curiga, tetapi Uni juga. Berarti Mosa anaknya ART di rumah Lingga. Bener gitu nggak sih? Tanya Una, masih tertarik untuk membahasnya.
Mungkin, jawab Asel berjalan pelan menuju mobilnya. Kamu cemburu? Tanya Una memastikan. Asel terlihat diam saja sampai di mobilnya. Lingga aneh nggak sih? Atau mereka ada hubungan? Aku harus cari tahu, jawab Asel merasakan sesuatu yang tak biasa. Sementara mobil Lingga tidak langsung mengarah jalan pulang. Dia lebih dulu menepikan di sebuah resto yang tak jauh dari tempat tadi. Merasa tubuhnya kembali fit, ia pun berniat untuk makan dulu sebelum pulang. Kok kesini? Bukannya mau pulang? Kamu sakit kan? Tanya Musa bingung. Aku lapar, semua isi perutku sudah aku muntahin. Makan dulu, ayo turun, ujar pria itu memarkirkan mobilnya dengan benar. Mau tidak mau Moza ikut turun. Perempuan itu mengikuti Linggah dengan malas, duduk memberi jarak dengan wajah datar. Kamu mau pesan apa? Tawar Linggah sembari menaruh ponselnya di meja. Aku kenyang, tadi sudah makan, jawab Moza benar adanya. Ya udah, aku pesenin lainnya aja ya, ujar pria itu terlihat lebih baik. Moza diam saja, bingung mau menyikapi Linggah yang cenderung memaksa. Jangan terlalu dekat dengan Arsen, dia itu playboy. Nanti kamu bakalan sakit hati dibuatnya, apalagi tahu kamu lagi hamil. Pria lajang tidak akan mungkin mau dengan perempuan bersuami, tegur Linggah tiba-tiba.